Fat. Tapi bohong. Perkenalkan, saya Neti Julianti Srait, mahasiswa akuntansi dari Universitas Pembangunan Pancabudi dengan nomor pokok mahasiswa 2315062. Tujuan saya membuat video ini untuk melakukan pemenuhan tugas mata kuliah Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas dengan dosen pengampu yang bernama Ibu Ansuci Ajara. Saya dari kelompok 3 dengan judul Aset Tetap Pertumbuhan Perusahaan, Resiko Bisnis, dan Keuntungan Terhadap Kebijakan Hutang. Pada kesempatan saat ini, saya akan membahas sedikit mengenai aset tetap dari buku monograf yang telah kami selesaikan. Jadi, mari kita simak bersama sebenarnya apa sih aset tetap itu? Aset tetap digolongkan menjadi dua golongan, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Definisi aset tetap menurut Mulyadi 2007, aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan untuk operasi bisnis yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun. Sedangkan aset tetap tidak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak memiliki wujud fisik namun memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Selanjutnya, definisi dan karakteristik aset tetap. Definisi aset tetap menurut Eli dan Sri, aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Untuk karakteristik aset tetap memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain, memiliki substansi fisik yang dapat dilihat dan diraba, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan dapat disusutkan seiring waktu. Selain itu, aset tetap biasanya digunakan dalam operasi bisnis untuk menghasilkan keuntungan finansial. Kemudian, saya akan membahas mengenai kategori aset tetap. Aset tetap terdiri dari berbagai jenis, dan masing-masing memiliki kategori yang spesifik. Berikut adalah penjelasan mengenai 4 bagian kategori aset tetap, yaitu yang pertama ada tanah. Tanah adalah aset tetap yang memiliki bentuk fisik dan tidak dapat dipindahkan. Tanah tidak memiliki masa manfaat yang terbatas karena tidak mengalami penyusutan. Nilainya cenderung meningkat seiring waktu tergantung pada lokasi dan perkembangan area sekitarnya. Yang kedua, peralatan. Peralatan mencakup berbagai alat dan perangkat yang digunakan dalam proses produksi atau operasional seperti komputer, alat berat, dan peralatan kantor. Peralatan memiliki masa manfaat yang terbatas, biasanya antara 3 hingga 10 tahun tergantung pada jenis dan intensitas penggunaannya. Yang ketiga, bangunan. Bangunan memiliki masa manfaat yang lebih panjang, biasanya antara 20 hingga 40 tahun tergantung pada jenis bangunan dan perawatan yang dilakukan. Bangunan digunakan sebagai tempat untuk menjalankan operasi bisnis, menyimpan barang, atau sebagai ruang kerja bagi karyawan. Yang keempat, mesin. Mesin adalah alat mekanis yang digunakan dalam proses produksi, seperti mesin pemotong, mesin pengemas, dan mesin produksi lainnya. Mesin digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi, sehingga berkontribusi langsung terhadap hasil akhir produk. Keempat bagian karakteristik aset tetap ini memiliki peran penting dalam operasional dan strategi keuangan perusahaan. Masing-masing memiliki kategori unik yang mempengaruhi cara mereka dicatat dan dikelola dalam laporan keuangan. Materi selanjutnya, manfaat pengelolaan aset tetap yang efektif. Pengelolaan aset tetap yang efektif memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Berikut adalah penjelasan mengenai 4 manfaat utama tersebut. Yang pertama, efisiensi yang ditingkatkan. Pengelolaan aset tetap yang baik membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional. Dengan melakukan pemeliharaan yang tepat, penjadwalan penggunaan yang optimal, dan pengelolaan inventaris yang baik, perusahaan dapat meminimalkan waktu henti atau downtime dan memastikan bahwa aset beroperasi pada kapasitas maksimal. Efisiensi yang meningkat berarti bahwa perusahaan dapat memproduksi lebih banyak barang atau memberikan lebih banyak layanan dalam waktu yang lebih singkat, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas keseluruhan. Yang kedua, pengurangan biaya. Pengelolaan aset tetap yang efektif dapat mengurangi biaya operasional dan pemeliharaan. Dengan melakukan pemeliharaan preventif dan perawatan rutin, perusahaan dapat mencegah kerusakan yang lebih serius
yang memerlukan biaya perbaikan yang tinggi. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan pengelolaan aset tetap yang efektif, perusahaan memiliki akses ke data dan informasi yang akurat mengenai kondisi dan nilai aset. Informasi ini sangat penting untuk pengambilan keputusan strategis, seperti kapan harus mengganti atau memperbarui aset, atau apakah akan melakukan investasi tambahan pada aset yang ada dengan data yang tepat. Manajemen dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan strategis, yang dapat meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Yang terakhir, peningkatan profitabilitas. Peningkatan profitabilitas tidak hanya memberikan keuntungan finansial yang lebih besar, tetapi juga memberikan perusahaan lebih banyak sumber daya untuk diinvestasikan kembali dalam pertumbuhan dan pengembangan bisnis di masa depan. Menurut Suharli tahun 2006, jenis-jenis aset tetap terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, lahan, yaitu bidang tanah terhampar baik yang merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi, apabila ada lahan yang didirikan bangunan di atasnya, maka pencatatan antara bangunan dan lahan harus dipisahkan. Kedua, mesin, yaitu alat mekanis yang dikuasai perusahaan dalam kegiatannya baik untuk dagang maupun jasa. Pencatatannya dilakukan dengan menambahkan nilai dari peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin itu. Yang ketiga, gedung. Gedung adalah bangunan yang terdiri di atas lahan, baik yang terdiri di atas tanah maupun di atas air. Tidak seperti tanah yang tidak pernah disusutkan, maka gedung mengalami penyusutan dari tahun ke tahun sehingga nilainya akan berkurang tiap periodenya. Dan yang keempat, kendaraan. Kendaraan merupakan sarana angkutan yang dimiliki perusahaan untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Misalnya, truk, mobil dinas, kendaraan roda 2, serta jenis kendaraan lain yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi. Kemudian, aset tetap adalah aset yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa kegunaan yang dalam jangka waktu panjang. Jadi, aset tetap merupakan aset yang berwujud. Lantas, seperti apa contoh aset tetap? Menurut Financial Accounting Standard Board, aset tetap sebagai aset yang memiliki substansi fisik dan digunakan dalam operasi bisnis untuk menghasilkan pendapatan. Contoh aset tetap menurut Financial Accounting Standard Board mencakup tanah, bangunan, mesin, dan peralatan. Tanah tidak terdepresiasi dan memiliki nilai yang cenderung meningkat. Bangunan digunakan untuk kegiatan operasional dan mengalami penyusutan, sedangkan mesin dan peralatan digunakan dalam proses produksi dan mengalami penyusutan. Menurut International Accounting Standard Board menyatakan bahwa aset tetap adalah aset yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Contoh aset tetap menurut International Accounting Standard Board mencakup kendaraan dan perabotan dan perlengkapan. Kendaraan digunakan untuk transportasi barang atau karyawan, sedangkan perabotan dan perlengkapan digunakan dalam lingkungan kantor untuk mendukung kegiatan operasional. Nah, demikian penjelasan mengenai aset tetap yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata selama penyampaian. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Thank you everyone! Thank you Elmar! Go!